Piala Dunia tahun 2026 baru saja memberi pelajaran pahit untuk satu orang, dukunnya sendiri. Sebelum laga Inggris versus Ghana, Nana Kwakubonsam mengaku udah menggarap Harry Kane secara spiritual dan laga itu benar berakhir 0-0, seolah membuktikan ilmunya bekerja. Rasa percaya diri itu pun berlanjut. Ia lalu meramal Argentina tersingkir dan Portugal juara. Oh, sayangnya alam gaib rupanya tidak baca jadwal FIFA. Argentina lolos, Portugal baru aja pulang duluan di 16 besar. Tapi anehnya, rekor gagal ini justru tidak menjatuhkan namanya sedikit pun dan orang tetap penasaran dan sosok ini tetap jadi berita dunia setiap 4 tahun sekali. Di sebuah rumah sederhana di Ghana, ada pintu yang setiap hari diketuk oleh puluhan orang asing. Datang membawa nama seseorang yang ingin mereka ikat, sembuhkan, atau justru mereka jauhkan selamanya. Bukan pesepak bola, bukan politisi. Kebanyakan hanya istri-istri biasa yang percaya nasib rumah tangga mereka bisa diselamatkan lewat sesuatu yang tak kasat mata. Kebetulan belaka atau ada kekuatan yang belum bisa dijelaskan dunia modern? Dan ini baru permukaannya. Tunggu sampai kamu melihat bagaimana suku-suku di Ghana memperlakukan kematian. Di Ghana, dukun dan ritual tradisional masih menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Kelompok etnis terbesar di Ghana adalah suku Akan yang mencakup berbagai subkelompok. Mereka terutama mendiami wilayah tengah dan selatan Ghana serta sebagian wilayah Pantai Gading. Jumlahnya mencapai puluhan juta jiwa jika digabungkan dengan diaspora dan komunitas Akan di negara tetangga, menjadikan mereka salah satu kelompok etnis paling berpengaruh di Afrika Barat. Bagi masyarakat Akan, kehidupan tidak berhenti pada apa yang terlihat oleh mata. Mereka percaya pada Nyame, dewa pencipta yang menguasai langit, namun hubungan sehari-hari dengan dunia spiritual lebih sering dilakukan melalui roh leluhur dan berbagai kekuatan spiritual yang disebut abosom. Karena itulah ritual spiritual masih memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat Akan modern. Nah, salah satu praktik yang paling sering menjadi sorotan dunia adalah juju, istilah populer untuk berbagai bentuk bantuan spiritual tradisional. Praktik ini bisa digunakan untuk perlindungan, kesehatan, keberuntungan, hingga urusan percintaan. Nama yang paling terkenal dalam dunia juju Ghana adalah Nana Kwakubonsam. Ia merupakan seorang spiritualis yang berkali-kali muncul di media internasional karena klaim kontroversialnya. Bonsam ini pernah mengaku mampu mempengaruhi hasil pertandingan sepak bola melalui ritual spiritual, sehingga namanya sering dikaitkan dengan berbagai kisah kutukan terhadap pemain dan tim nasional lawan. Namun yang lebih mengejutkan, menurut pengakuannya sendiri, sebagian besar orang yang datang mencari bantuannya bukanlah atlet ataupun politisi, melainkan para istri yang khawatir kehilangan suami mereka. Bonsam bahkan mengklaim sekitar 25 perempuan datang setiap hari untuk meminta bantuan spiritual demi mempertahankan rumah tangga mereka. Jika suku Akan dikenal karena kisah juju dan para spiritualis kontroversialnya, maka suku Ewe menghadirkan sisi lain dari dunia spiritual Afrika yang jauh lebih misterius. Kelompok etnis ini mendiami wilayah Tenggara Ghana hingga melintasi perbatasan Togo dan Benin. Bagi masyarakat Ewe, dunia orang hidup dan dunia leluhur tidak dipisahkan oleh batas yang benar-benar tegas. Mereka percaya bahwa para leluhur tetap hadir, mengawasi, dan dapat membantu keturunannya jika dihormati melalui ritual yang tepat. Karena itulah musik, tarian, dan upacara spiritual memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari mereka. Salah satu konsep yang paling menarik dalam budaya Ewe adalah tradisi Vodun atau Voodoo Afrika Barat. Berbeda dengan gambaran film-film Hollywood yang sering menghubungkannya dengan sihir hitam, masyarakat Ewe ini memandangnya sebagai sistem kepercayaan yang menghubungkan manusia dengan roh pelindung, leluhur, dan kekuatan alam. Ritualnya melibatkan tabuhan genderang, nyanyian sakral, serta tarian yang dapat membawa para peserta memasuki keadaan trans. Salah satu praktik yang paling mencengangkan adalah kemunculan sosok Zangbeto yang dikenal sebagai penjaga alam. Dalam pertunjukan ini, sebuah sosok raksasa yang seluruh tubuhnya tertutup anyaman daun palem berputar-putar dengan kecepatan tinggi di tengah kerumunan.
Nah, yang membuat banyak orang merinding, sebelum pertunjukan dimulai, bagian dalam kostum sering diperlihatkan dalam keadaan kosong. Namun, beberapa saat kemudian, sosok itu bergerak dan menari seolah-olah dihuni oleh kekuatan tak kasat mata. Di pesisir selatan Ghana, tepatnya di sekitar wilayah Accra, hidup kelompok etnis Ga atau Ga Adangbe yang terkenal di dunia karena cara mereka memperlakukan kematian. Bagi masyarakat Ga, kematian bukanlah akhir perjalanan. Mereka percaya bahwa seseorang hanya berpindah ke dunia lain dan akan melanjutkan kehidupannya bersama para leluhur. Karena itulah, pemakaman ini tidak selalu dipenuhi dengan suasana duka. Sebaliknya, banyak keluarga menggelarnya sebagai perayaan kehidupan orang yang telah meninggal. Dari keyakinan inilah lahir salah satu tradisi paling unik di Afrika, yaitu peti mati fantasi atau fantasy coffins. Alih-alih menggunakan peti mati berbentuk kotak biasa, masyarakat Ga memesan peti mati yang dirancang menyerupai sesuatu yang mencerminkan kehidupan almarhum. Misalnya, ada seorang nelayan yang bisa dimakamkan dalam peti mati berbentuk ikan raksasa. Yang mengejutkan, harga sebuah peti mati semacam ini bisa mencapai ratusan dolar, jumlah yang sangat besar bagi banyak keluarga Ghana. Meski demikian, keluarga tetap rela mengumpulkan dana selama berbulan-bulan demi memberikan penghormatan terakhir yang dianggap layak. Dalam budaya Ga, semakin istimewa pemakaman seseorang, semakin besar penghormatan yang diterimanya di alam leluhur. Tradisi ini juga memiliki makna spiritual yang mendalam. Banyak bentuk peti mati dipercaya membantu orang yang meninggal melanjutkan peran dan identitasnya di kehidupan berikutnya. Selanjutnya ada masyarakat Dagomba di Ghana Utara yang memiliki sesuatu yang tidak kalah menarik, yakni mereka menjaga sejarah dan identitas sukunya melalui suara genderang. Suku Dagomba merupakan kelompok etnis besar yang mendiami wilayah savana di utara Ghana. Populasinya mendekati 1 juta jiwa dan mereka hidup di wilayah tradisional yang dikenal sebagai Kerajaan Dagbon, salah satu kerajaan tertua yang masih bertahan di Afrika Barat. Hingga sekarang, struktur kerajaan dan para kepala adat masih memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Dagomba. Jika banyak kerajaan di dunia menggunakan singgasana megah, para pemimpin Dagomba ini justru duduk di atas tumpukan kulit hewan yang disebut skin. Karena itu, ketika seorang kepala suku naik jabatan, masyarakat tidak mengatakan ia naik tahta, melainkan naik kulit. Secara spiritual, masyarakat Dagomba memadukan Islam dengan kepercayaan leluhur yang sudah ada jauh sebelum Islam datang ke wilayah tersebut. Mereka menghormati roh leluhur, menjaga tempat-tempat keramat, dan masih menjalankan berbagai ritual tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Perpaduan ini menciptakan identitas budaya yang unik, di mana tradisi lama dan agama yang lebih baru hidup berdampingan. Namun hal yang paling membedakan Dagomba dari kelompok lain adalah peran para penabuh genderang atau drummer. Di banyak tempat, pemain musik hanya bertugas menghibur. Di Dagbon, mereka adalah sejarawan hidup. Genderang mereka bahkan dijuluki talking drums atau genderang yang berbicara. Melalui irama tertentu, para drummer dapat menyampaikan silsilah keluarga, kisah peperangan, nasihat moral, hingga sejarah kerajaan yang telah berlangsung selama berabad-abad. Mereka menghafal nama leluhur, hubungan kekerabatan, dan peristiwa penting yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Di antara banyak kelompok etnis di Ghana, suku Guan sering dianggap sebagai salah satu penghuni paling awal wilayah yang kini menjadi negara Ghana. Saat ini, komunitas Guan tersebar di berbagai wilayah Ghana, mulai dari daerah pegunungan, lembah sungai, hingga kawasan utara yang berbatasan dengan wilayah savana. Dalam kehidupan spiritual, masyarakat Guan percaya kepada sosok tertinggi yang dikenal sebagai Ebore. Hal ini terlihat jelas dalam berbagai festival tradisional mereka. Salah satu yang paling terkenal adalah Otwira, sebuah festival pemurnian yang bertujuan membersihkan komunitas dari berbagai kesalahan, konflik, dan pengaruh buruk yang menumpuk selama setahun. Pada momen ini, masyarakat berkumpul untuk memberi penghormatan kepada leluhur, mempersembahkan ritual syukur, menyelesaikan perselisihan keluarga, bahkan meresmikan pernikahan baru. Tradisi unik lainnya adalah tarian Kepana, sebuah tarian pemburu yang dahulu dipentaskan ketika seorang pemburu berhasil menaklukkan hewan besar seperti kerbau atau macan tutul. Dengan iringan genderang dan jimat tradisional yang dikenakan para penari,
Pertunjukan ini menjadi simbol keberanian sekaligus penghormatan terhadap keterampilan berburu yang pernah menjadi bagian penting kehidupan mereka. Nah, yang paling membedakan suku Guan dari kelompok lain di Ghana adalah posisi mereka sebagai penjaga jejak awal sejarah negeri ini. Jika suku Akan terkenal dengan juju, Ewe dengan ritual roh, Ga dengan peti mati fantasi, dan Dagomba dengan genderang yang bercerita, maka Guan dikenal sebagai Sao. Ini adalah satu komunitas tertua yang meninggalkan jejak budaya hampir di seluruh penjuru Ghana. Mereka menjadi pengingat bahwa jauh sebelum negara modern Ghana lahir, sudah ada masyarakat yang membangun tradisi, kepercayaan, dan cara hidup yang terus bertahan hingga sekarang.